Langsung saja kita siapkan bahan-bahannya. Pertama kita potong-potong daun bawang. Potongnya sesuai selera saja ya. Kemudian potong juga tomatnya. Aku potong dadu aja. Untuk bawang putihnya, aku akan cincang halus seperti ini. Dan untuk telurnya, aku pakai 2 butir. Dikocok rata seperti ini. Sekarang kita panaskan minyak sekitar 2 sendok makan. Tumis bawang putih sampai harum. Masukkan telur yang sudah kita kocok lepas tadi. Kemudian kita aduk cepat sampai terbentuk orak-arik seperti ini. Pastikan telurnya matang agar nanti kuahnya tidak amis ya teman-teman. Setelah telurnya matang, kita masukkan air, kemudian kita masak sampai mendidih. Ini kuahnya sudah mendidih, kita masukkan potongan tomatnya. Kemudian bumbui dengan garam, lada bubuk, dan kaldu ayam bubuk. Diaduk rata dan masak sampai tomatnya layu. Terakhir kita masukkan daun bawangnya. Kemudian kita aduk rata dan jangan lupa dikoreksi rasanya. Kalau rasanya sudah pas, tinggal kita angkat dan siap disajikan. Satu resep ini hasilnya 2 porsi ya teman-teman. Bisa dinikmati dengan nasi ataupun tanpa nasi. Nah, ini dia sup telurnya udah jadi, siap dinikmati. Langsung kita bikin aja, kita siapkan bahan-bahan yang sudah aku tulis di deskripsi. Bawang bombay kita pakai 1/4 aja cukup, kita iris-iris. Tomatnya kita pakai 1 buah, kita akan potong dadu. Cabai rawit merah kita pakai sesuai selera atau mau di skip juga bisa. Aku pakai 2, hasilnya nggak terlalu pedas. Lalu bawang putih kita pakai 2 siung, kita iris tipis. Daun bawang kita pakai 1 batang, kita ambil bagian hijaunya aja, kita rajang halus. Selanjutnya kita siapkan tofunya, kita potong-potong. Potong-potongnya harus hati-hati karena tofu ini gampang hancur. Lanjut kita panaskan wajan, akan kita pakai untuk menggoreng tofu. Kita gorengnya pakai margarin atau kalau mau pakai minyak goreng juga bisa. Kalau margarinnya sudah leleh, kita masukkan tofunya. Sambil menunggu tofunya matang, silahkan teman-teman klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar teman-teman terima notifikasi kalau aku upload video baru. Ini goreng tofunya nggak perlu terlalu lama, asal sampai berkulit aja. Jangan lupa dibalik agar matangnya merata, baliknya pelan-pelan aja biar nggak hancur tofunya.
Nah, kalau sudah kita sisihkan tofu ke pinggir wajan, lanjut kita pecahkan 2 butir telur. Telurnya kita kocok rata, lalu akan kita masukkan ke dalam wajan bersebelahan dengan tofu. Aduk perlahan sampai terbentuk orak-arik. Orak-arik telur ini akan kita angkat selagi tekstur telurnya masih lembut. Biar nanti tumis telur tofunya lumer dan lembut di mulut. Kita akan angkat telur dan tofunya lalu kita sisihkan. Dengan wajan yang sama, kita tumis bawang putih dan bawang bombay. Kalau bawang putih dan bawang bombaynya sudah harum, kita masukkan tomat dan cabenya. Lanjut kita tumis sampai tomatnya layu. Lalu kita masukkan air sekitar 150 ml. Kalau airnya sudah mendidih, kita beri saus tiram, kita pakai 1 sendok makan. Saus sambal kita pakai 2 sendok makan. Aduk sebentar, lalu kita beri garam, gula pasir, merica bubuk, dan kaldu ayam bubuk. Takarannya sudah aku tulis di deskripsi. Aduk sampai bumbu tercampur rata dan kita cicipi rasanya. Kalau ada yang kurang, rasanya kita koreksi. Kalau rasanya sudah pas, kita masukkan tofu dan telur yang sudah kita goreng tadi. Aduk perlahan sampai tercampur rata dan bumbunya meresap. Tumis tofu telur tomat ini mudah banget membuatnya. Rasanya enak banget, gurih, seger, dan ada sedikit manisnya juga, ada sedikit pedasnya juga. Cocok banget dimakan pakai nasi anget, buat sarapan, buat sahur, ataupun buka puasa. Recommended banget buat dicoba. Step terakhir kita taburi daun bawang, lalu masakan kita bisa diangkat dan siap disajikan. Bahan-bahannya tahu, telur, tomat, dan bahan-bahan lain yang sudah aku tulis di video. Step pertama, kita potong-potong tomatnya. Aku pakai 2 buah, dipotong kecil-kecil. Bawang putih 2 siung, kita geprek lalu cincang halus. Daun bawang 1 batang kita potong-potong. Kita pisahkan daun bawang bagian putih dan bagian hijaunya. Bagian putihnya nanti akan kita tumis bareng dengan bawang putih, sementara bagian hijaunya nanti akan kita masukkan terakhir ketika supnya udah matang. Lanjut kita siapkan telurnya. Kita pakai 2 butir telur.
Kita pecahkan telurnya lalu kita kocok lepas. Lanjut kita panaskan wajan dengan 2 sendok makan minyak. Kalau minyaknya sudah panas, kita tumis bawang putih, daun bawang bagian putihnya, dan tomatnya. Aduk dan tumis sampai bawang wangi dan tomatnya layu. Nah, ini bawang putihnya udah wangi banget, tekstur tomatnya juga udah lembut. Kita masukkan air, ini sekitar 700 ml. Aduk-aduk dan masak sampai airnya mendidih. Kalau sudah mendidih, kita masukkan garam, ini sekitar 1 sendok teh. Kita kasih juga merica bubuk 1 sendok teh. Lanjut, kita masukkan juga tahu putihnya. Tahu putihnya kita potong dadu kecil. Aduk-aduk sampai tahu putihnya matang dan airnya mendidih kembali. Oh ya, kita kasih juga kaldu ayam. Aku pakai kaldu blok. Kalau teman-teman mau pakai kaldu bubuk, kaldu jamur, silahkan aja sesuai selera dan sesuai persediaan di dapur teman-teman. Kita aduk-aduk sampai bumbu larut dan meresap. Selanjutnya kita masukkan telur kocoknya. Masukkan perlahan agar tidak bergumpal sambil diaduk sampai terbentuk serabut. Aduk-aduk dan lanjutkan memasak sampai telurnya matang. Kalau sudah, kita kecilkan api. Kita kasih minyak wijen biar lebih wangi. Ini pakai sekitar 1 sendok teh. Kalau misalnya teman-teman nggak ada stok minyak wijen, bisa di skip aja, ini bakalan tetap enak. Lalu daun bawangnya kita masukkan sekalian. Aduk-aduk sebentar sampai daun bawangnya layu. Ini masakan kita udah jadi, udah wangi banget. Sup tahu telur tomat ini simple, kuahnya gurih seger, tahu dan telurnya lembut, nyaman banget dinikmati selagi hangat. Isiannya juga bergizi dan menyehatkan. Bikinnya mudah, recommended banget buat dicoba. Kalau sudah, kita matikan api. Sup tahu telur tomat siap diangkat dan segera disajikan.
Bahannya 2 butir telur, ini untuk 2 porsi. Bahan lainnya 2 butir bawang merah, kita cincang kasar. 1 siung bawang putih, ini kita iris tipis lalu kita cincang kasar. Cabai rawit aku pakai 3 buah, kita iris kecil-kecil, silahkan sesuaikan dengan selera, bisa ditambah atau dikurangi atau nggak pakai sama sekali. Daun bawang ini pakai 1 atau 2 batang, kita iris kasar aja. Nah, untuk bahan sausnya kita pakai 3 sendok makan kecap manis, setengah sendok makan saus tiram, setengah sendok makan minyak wijen, ini mau di skip juga nggak apa-apa, bakalan tetap enak. Setengah sendok teh garam, seperempat sendok teh merica bubuk, setengah sendok teh kaldu bubuk. Lalu kita pakai juga 3 sendok makan air. Aku pakai juga setengah sendok teh maizena biar kuahnya kental, lalu kita aduk sampai rata. Lanjut kita panaskan minyak, ini aku pakai 2 sendok makan. Kalau sudah panas kita masukkan bawang merah, bawang putih, cabai dan daun bawang, kita masukkan sekaligus, lalu kita aduk rata, tumis sampai harum. Lanjut kita pecahkan telur, ini 1 demi 1, karena ini untuk 2 porsi, jadi aku jaga biar telurnya nggak bercampur. Sisihkan telurnya sebelum kita masukkan telur 1 lagi. Bagian kuning telurnya silahkan mau dibiarkan utuh atau mau dipecahkan, sesuai selera kalian aja. Goreng cukup sampai setengah matang aja. Selanjutnya kita mau masukkan kecap manisnya yang tadi udah kita campur. Jadi nanti telurnya matang bareng dengan mengentalkan kuah kecapnya. Masaknya pakai api sedang aja biar kuahnya nggak cepat habis. Untuk kematangannya silahkan sesuaikan dengan selera, mau setengah matang, kuningnya meleleh atau mau matang sempurna. Sesekali kita siram-siram telurnya pakai kuah biar lebih meresap. Nah, ini telurnya udah setengah mateng, tapi kuningnya udah nggak meleleh. Jadi sekarang kita matikan apinya. Selanjutnya kita siapkan 2 mangkok nasi putih. Beri selada atau sayuran apa aja. Lalu kita taruh telur kecapnya di atas nasi sambil kita kasih juga kuah kecapnya. Nah, ini masakan kita sudah jadi. Nasi telur kecap siap untuk dinikmati selagi hangat. Ayamnya aku pakai bagian paha, ini setengah kilogram dipotong agak kecil seperti ini. Kita kasih perasan jeruk nipis, ini aku pakai setengah buah. Kita kasih garam secukupnya, lalu kita remas-remas untuk menghilangkan bau amisnya. Untuk bikin asem-asem, step ini sangat penting, jangan di skip, agar dihasilkan kaldu yang gurih dan tidak amis. Kita diamkan beberapa saat sambil kita siapkan bahan yang lain. Bawang merah, bawang putih, tomat hijau, salam sereh, lengkuas, jahe. Kita pakai juga asam jawa, seduh dengan sedikit air. Kita aduk-aduk, lalu kita ambil airnya. Air asam ini yang akan bikin kuahnya jadi segar.
Nah, selanjutnya kita iris-iris dulu bawang merahnya. Aku pakai 5 butir bawang merah, kita iris tipis seperti ini. Bawang putihnya juga akan kita iris tipis aja. Aku pakai 3 siung ya. Tomat hijaunya kita pakai 2 buah. Kita belah-belah, nih jadi 8. Ini ada bagian yang busuk, kita buang dulu. Kalau teman-teman ada belimbing wuluh bisa ditambahkan, tapi kalau tidak ada kita pakai tomat hijau seperti ini juga sudah enak. 1 batang sereh kita belah lalu kita memarkan. Lengkuas ini pakai 2 cm juga kita memarkan. Ini jahenya udah aku kupas, kita belah 2 lalu kita memarkan juga. Untuk cabai merah dan cabai hijaunya kita potong kasar seperti ini ya. Kita pakai cabai hijau dan cabai merah besar yang gak terlalu pedas. Nanti aku mau tambahkan cabai ulek biar lebih pedas. Potong-potongnya sudah selesai, kita balik lagi ke ayam yang tadi kita kasih jeruk nipis. Ini kita cuci. Kita bilas pakai air mengalir sampai bersih. Kalau sudah, ayamnya kita tiriskan dan siap diolah. Panaskan minyak sekitar 2 sendok makan. Lalu kita tumis bawang merah dan bawang putih sampai layu dan kecium wanginya. Masukkan cabai hijau dan cabai merah, lalu kita aduk sampai layu. Kita masukkan juga sereh, lengkuas, jahe, dan daun salam, lalu kita aduk sebentar. Lanjut kita masukkan ayamnya, aduk rata dan masak sampai ayam berubah warna. Masukkan air, ini aku pakai air panas, airnya sudah dipanaskan di wajan terpisah, jadi lebih cepat mendidih dan ayam nggak ketemu dengan air dingin yang bisa bikin kaldunya amis. Kita masak pakai api kecil biar kaldunya keluar, jadi kan kalau asam-asam ini yang kita nikmati selain ayamnya, kita juga nikmati kuahnya, jadi kaldunya harus bagus, rasanya juga jadi sedap, gurih. Bumbui dengan garam, gula pasir, merica bubuk dan penyedap rasa. Kita masukkan juga kecap manis. Nah, biar lebih segar dan lebih terasa aroma cabenya, kita juga mau tambahkan cabai ulek. Ini pakai cabai merah keriting. Kita ulek kasar aja, nggak perlu terlalu halus. Langsung kita masukkan ke dalam rebusan ayam, lalu kita aduk rata.
Kita tutup pancinya lalu kita masak dengan api kecil sekitar 30 menit. Ini masaknya pakai api kecil jadi kuahnya nggak terlalu menyusut. Ayamnya juga kelihatan berwarna agak kecoklatan, tandanya bumbu sudah meresap. Selanjutnya kita angkat aja daun salam, sereh, lengkuas, dan jahenya biar kuahnya lebih bersih. Kita masukkan air asam. Masukkan juga tomat hijau. Lalu kita masak sampai tomat hijaunya agak layu. Jangan lupa cicipi rasanya, koreksi kalau dirasa ada yang kurang pas bisa ditambahkan. Kalau sudah, kita matikan api dan siap disajikan. Ini dia asam-asam ayam, masakan berkuah yang seger, gurih, asam, dan manis. Cocok banget dimakan anget-anget. Selamat mencoba, terima kasih sudah nonton video ini sampai selesai. Happy cooking, sehat selalu untuk kita semua. Sampai jumpa.